Halo IT People, selamat datang kembali di Law Talk by IT Asia. Di episode kali ini konsepnya agak berbeda karena saya tidak sendiri tentunya. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh seputar tentang hukum dan kemudian bagaimana caranya bagi teman-teman yang ingin berprofesi sebagai lawyer atau praktisi hukum untuk bisa mengakselerasi karirnya di bidang hukum itu sendiri. Dan hari ini kita sudah ada kedatangan tamu, ada Pak Christopher Johnston sebagai Business Advisor dari Arca Law. Halo Pak Chris. Hello. How are you? Good, thank you. Okay, thank you so much, Pak Chris, for coming to our small talk today. It's our pleasure to have you here. But before we continue, since our audience is mostly from Indonesia, do you mind if we speak in bahasa Indonesia? Oh yeah, sure, no problem. Okay, Pak Chris juga udah lama ya di Indonesia. Oh, siapa yang bilang? Ya. Bisa juga. Oh, bisa juga. Kira-kira Pak Chris di Indonesia udah berapa lama nih? Cukup bilang waktu saya pertama kali saya ke Indonesia masih ada dinosaurus di Jalan Sudirman. Maksudnya cukup lama. Cukup lama, ya. oke. Gak usah sebut angka mungkin ya. Oke. Berapa? Kalau kayak gitu, thank you so much Pak Chris. Dan di hari ini tentunya bareng sama Pak Chris di sini kita akan ngobrol-ngobrol seperti yang tadi saya sudah bilang berkenaan dengan bagi IT people yang saat ini berkarir sebagai praktisi hukum ataupun sebagai lawyer muda yang tentunya masih galau berkaitan gimana sih untuk mengakselerasi karir kalian. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol berbagai macam hal. Dan tentunya tadi Pak Chris sebagai business advisor yang sudah juga well known berkaitan dengan ekosistem di bidang hukum seperti itu ya. Mungkin bisa ngasih pandangan kepada kita semua gimana sih caranya mungkin dari sisi klien yang diinginkan tuh lawyer tuh seperti apa sih Pak Chris? Ya, kita rencana kita untuk setiap peserta bisa mikir dan timbangkan subjek itu supaya mereka bisa ganti pola pikir untuk punya inspirasi baru, ide baru, bagaimana cara untuk komunikasi sama klien, sama teman, sama siapa saja sebenarnya. Oke, jadi salah satu hal yang kemudian menjadi kunci utama bagi seorang lawyer adalah gimana caranya mereka bisa berkomunikasi gitu ya Pak Chris. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi pandang sebagai business advisor sendiri, gimana sih Pak cara untuk membuat gitu ya, membangun komunikasi sama klien? Misalnya kan banyak banget klien kita, ada dari high profile, mungkin juga dari berbagai macam kalangan. Gimana caranya supaya sebagai seorang lawyer ini bisa dengan lawan berbicaranya ini mengerti gitu orang akhirnya dan bahasa hukum kan sulit gitu ya. Betul. Ya betul. Sebenarnya kalau kita mau belajar renang paling gampang kita loncat langsung ke air menurut saya. Ya, semakin banyak kita latihan kita jadi pede. Ya itu saran saya. Kita mesti punya rangka intelektual, konsep. Pas ada konsep harus latihan, practice makes perfect, ya kan? I see. Berarti memang kunci utamanya adalah satu harus punya pengalaman, tentunya banyak latihan dan tentunya ada dasar ilmunya gitu. Betul, ya. Nah, kalau misalnya dari dasar ilmunya sendiri gitu ya, kira-kira skill dari komunikasi apa yang menurut Pak Chris penting banget bagi teman-teman kita yang sebagai lawyer muda ini untuk dikuasai? Apakah cara meyakinkannya kepada klien atau biar orang nyaman juga untuk kita ngobrol itu seperti apa mungkin? Menurut saya kita mesti pakai strategi yang mungkin contrarian. Contrarian maksudnya mungkin bukan intuisi kita, tapi sebenarnya daripada selalu komunikasi lebih bagus kita mendengar gitu ya, kayak reverse strategi. Karena dalam dewasa ini seringkali ada kebanyakan email, ya kan? Ada alert, terus ada HP, ada email. Lebih bagus kita stop talking, stop selling. Kita mesti fokus untuk listening gitu. Jadi art of communication itu not only we talk to people, tapi juga adalah seni untuk mendengar dari klien. Seni untuk mendengar, terus komunikasi, ya. Daripada kita selalu selling, selalu pitching. Menurut saya strategi yang lebih tepat itu lebih efektif itu untuk mendengar.
Ya. Oke, berarti kalau misalnya saya bisa simpulkan, salah satu hal yang menjadi penting dari mendengarkan adalah nantinya akan memahami gitu ya, bagaimana kebutuhan klien mungkin, dan kasus-kasus yang nantinya harus ditangani sebagai seorang lawyer gitu ya. Nah, apakah hal itu berkoneksi, berkaitan dengan mereka membangun kepercayaan dari kliennya sendiri dan juga menjadi dikenal oleh banyak orang, atau seperti apa? Ya, ada beberapa strategi. Ya, tidak ada satu. Menurut saya paling bagus sebagai pengacara kita mesti bangun persona. Persona itu mungkin bukan kita, itu image yang kita bangun dan kita latihan, dan lama-lama itu jadi natural. Ya kan, persona itu setiap pengacara mesti punya image itu, peran itu yang dia bisa tampil, dicitrakan gitu ya. Dicitrakan, betul di depan umum. Dan mungkin pada awalnya itu agak susah ya, agak sulit, tapi lama-lama itu jadi natural untuk citrakan persona itu. Ya, Oke. Berarti jadi sebagai seorang lawyer, mungkin kalau misalnya pintar dan lulus tuh berkaitan dengan menguasai bidang hukum tuh udah banyak banget, dan yang harus kemudian teman-teman lawyer muda yang saat ini mungkin menonton itu adalah bagaimana cara mereka finding themselves to represent to people gitu ya, to their clients, dan gimana caranya mereka tadi yang seperti Pak Kris bilang berkaitan dengan persona itu ya. Makanya di situ ada kontradiksi yang sangat tertarik. Kita karena bikin persona itu sebenarnya bukan natural. Ini bukan kita, ya kan? Itu persona itu palsu. Gitu. Tapi strategi satu lagi yang saya lebih senang sebenarnya suka itu kita just be yourself. Just be yourself. Ya kan? Just be yourself. Itu sebenarnya lebih gampang daripada bikin persona. Makanya ada dua strategi, dan susah timbangkan mana yang lebih tepat. Mungkin itu tergantung dari orang mana yang lebih cocok, ya kan? Betul. Jadi memang harus ditemukan terlebih dahulu gitu ya. Tadi ada dua strategi berarti. Betul. Ya. To create image yang sebenarnya kalau misalnya aku bisa tangkap contohnya orang yang tadinya pemalu banget. Tapi kalau misalnya di depan orang nggak bisa dong. Betul. Jadi sebagai seorang lawyer harus pede. Jadi harus mungkin buat dia lebih efektif untuk bangun itu persona. Karena ada orang introvert, ada extrovert, tapi ada juga ambivert. Ambivert. Oke, jadi tadi berarti yang satu strategi adalah to create persona, dan yang kedua adalah untuk just be yourself. Just be yourself. Kalau misalnya ada setiap orang punya keunikan sendiri-sendiri, dan itu mungkin yang bisa jadi salah satu hal yang bisa ditonjolkan gitu ya. Ya, karena sebenarnya kalau aku beri contoh, misalnya artis harus hafal, ya kan? Harus semua hafal dia siapa, dia omong apa, kapan. Tapi ada strategi satu lagi yang lebih radikal. Kalau kamu benar-benar menjadi orang itu, kamu nggak usah acting, ya kan? Kamu benar-benar menjadi orang itu. Kalau gitu nggak usah hafal apa-apa. Kamu udah menjadi orang itu, tak mungkin kamu bikin kesalahan, karena itu benar-benar kamu yang kamu mengekspresikan. Betul, jadi lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman. Oke, nah sebenarnya kan kalau misalnya dari personal branding ini banyak banget aspeknya gitu ya, dan gak bisa mungkin kita langsung obrolin di sini aja. Pastinya tentu banyak yang harus, tadi katanya harus praktek, kemudian gimana caranya untuk finding uniqueness dari diri mereka masing-masing, atau untuk menentukan create persona gitu ya. Misalnya mereka udah tahu mereka pengen keahlian spesifikasinya di bidang misalnya hukum pertambangan atau hukum korporasi secara general corporation gitu ya. Jadi mungkin mereka bisa menempatkan diri dan butuh praktek gitu ya. Oke. Sebenarnya untuk itu ya, untuk personal branding menurut saya hal yang kita mesti utamakan itu introspeksi dulu. Introspeksi dulu. Saya siapa sebenarnya? Saya mau ekspresikan apa? Sifat apa? Itu mungkin my quality, my service. Mungkin itu pribadi saya siapa. Kadang-kadang ada pengacara yang branding pakai lifestyle-nya sendiri, ya kan? Ya ada foto-foto dia windsurfing, dia sama keluarga. Itu satu strategi untuk pasar tertentu. Tapi mungkin untuk pengacara corporate, dia lebih menfokus kepada bidangnya, ya kan? Kalau dia ahli pertambangan, ya pasti semua posting itu mengenai
hukum pertambangan ya, dan nuansa itu. Oke, jadi memang ini bisa banget untuk di-create gitu ya Pak. Berkaitan dengan ada tekniknya. Ada teknik, ada seni ya. Ada seninya itu. Gitu. Menarik banget dan tentunya ini nggak bisa tadi nggak bisa dibahas satu kali jadi aja. Cuman mungkin Pak Kris bisa memberikan insight general overview aja kepada teman-teman berkaitan tadi kita udah ngomongin personal branding, kemudian gimana to find themselves untuk akhirnya bisa nyaman dan bisa accelerate sebagai seorang lawyer. Nah, satu hal yang penting juga karena tadi saya sempat mention berkaitan dengan clients-nya ini pasti muncul dari berbagai banyak pihak gitu ya. Gimana caranya mungkin pengacara ini kita bisa bersikap di depan mereka, mungkin etiketnya seperti apa atau ada general yang mungkin bisa dipetik dari teman-teman IT People di sini. Ya, pasti ada etiket untuk semua cara komunikasi, tapi itu sebenarnya terlalu rumit untuk sebut satu-satu, misalnya email atau kalau ketemu sama orang dalam empat mata gitu atau dalam meeting. Ya, dalam rangka kursus itu kita akan discuss satu-satu ya, kan? Tapi ya ini agak panjang ya. Betul. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin untuk belajar lebih lanjut berkaitan dengan tadi professional business etiquette sebagai seorang lawyer, kemudian communication techniques, skills, dan bisa accelerate their career, kita dan Pak Kris punya satu pelatihan khusus. Betul. Yang berkaitan dengan hal ini gitu ya, untuk level up their skills ya Pak. Ya, kalau mau level up their skill, menurut saya ada dua kemungkinan, dua opsi. Pertama, bisa kerja agak lama dalam bidang hukum, mungkin 10-20 tahun dengan kerja keras. Kemungkinan kedua, ikut kursus sama IT dan langsung dapat semua ilmu itu. Betul. Secara langsung dengan ahli-ahli. Iya. Betul. Ada siapa aja Pak Kris di sini juga sebagai instructors-nya ya? Iya, kebetulan ada saya. Kira-kira Pak Kris akan di sini mungkin bisa sharing juga akan membahas tentang apa gitu ya? Kita akan bahas komunikasi, semua rahasia komunikasi untuk body language, untuk influencing. Paling penting di situ ada konsep personal power. Ya, apa itu personal power? Dalam sesi kedua kita akan bahas business etiquette. Ya, yang kita udah sebut. Dan sesi 3 itu workshop. Karena menurut saya itu kalau kita belajar di kertas dan tidak ada praktek, itu sebenarnya gunanya apa ya? Kita ada workshop. Di mana kita bisa di lapangan, bukan di lapangan tapi dapat ini experience-nya gitu ya. Langsung, ya, secara langsung kita bisa latihan dan implementasikan konsep-konsep itu. Langsung gitu ya di tempat. Ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang tertarik tadi, yang pengen juga langsung belajar bersama Pak Kris dan tentunya bersama dengan instructors lainnya, kita akan mengadakan adanya pelatihan ini secara offline dan ini juga bisa didatengin sama teman-teman yang ada di Jakarta ataupun di luar Jakarta. We are welcoming you untuk bisa datang. For further information-nya nanti mungkin boleh ada di description di bawah ini, dan tentunya untuk sebagai menutup our small talk today, thank you so much Pak Kris. Mungkin ada pesan bagi young lawyers untuk escalate their careers dan mungkin bisa boost confidence-nya mereka, atau misalnya saat ini sedang struggles gitu ya untuk menghadapi careers-nya, boleh silakan Pak Kris. Terus terang, menurut saya kita mesti utamakan personal power. Ya, itu menurut saya itu paling penting, karena kalau orang ketemu sama kita dan kesannya kayaknya kurang positif, setelah itu kita tidak bisa lanjut lagi. Kita nggak bisa, karena kalau first impression kurang kuat, kita nggak bisa bikin langkah satu lagi, ya kan? Menurut saya itu paling penting untuk personal power, untuk orang bisa make friends and make connections, connect with people. And express yourself. Itu penting banget ya. Makanya saya bisa ekspresikan iya. ironis. Betul sekali. Oke, thank you so much
Pak Kris for having a discussion with us today, dan tentunya kepada IT People terima kasih juga sudah menonton video ini. Dan bagi para IT People yang sudah menonton video ini sampai akhir, boleh banget kalau misalnya ada topik lain yang ingin kita bahas, mungkin bersama Pak Kris di next topik lainnya, atau berkaitan dengan seputar hukum, please untuk let us know di dalam kolom komentar. Dan kalau misalnya IT People suka, boleh give us a like and subscribe for our video. So that's it. Thank you so much Pak Kris. It's such a nice discussion with you. Semoga kita bisa bertemu lagi. Thank you. Thank you IT People.